Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Zini Ramadhani dari program studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada, dengan NIM 21474732 PN 17141. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal dari Prof. Irwan, yang mana untuk melengkapi tugas ujian tengah semester Statistika Pertanian. Untuk soal yang pertama, itu akan membahas mengenai kegunaan statistika serta variabel random dalam penelitian di bidang pertanian. Soal yang pertama, itu ada soal 1A, yaitu buatlah satu contoh rancangan penelitian di bidang pertanian yang berbeda dari yang telah dibahas di kelas dan bukan contoh dari buku referensi. Rancangan penelitian berisi tujuan penelitian dan data yang akan dikumpulkan. Untuk rancangan penelitian sendiri, saya merancang itu terdapat judul, yaitu ada pengaruh pemberian pupuk organik cair atau bisa disebut sebagai POC terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai Capsicum frutescens L di Desa Ngabel, Taman Tirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Yang mana rancangan penelitiannya saya buat dengan judul tersebut itu memuat tujuan untuk mengetahui laju pertumbuhan tanaman cabai Capsicum frutescens L selama 60 hari. Untuk data yang dikumpulkan dalam rancangan penelitian yang saya buat, itu terdapat 5 data. Yang pertama ada tinggi tanaman cabai, yang kedua ada daun tanaman cabai, yang ketiga ada bobot segar tajuk tanaman cabai, yang keempat ada bobot kering tanaman cabai, yang kelima ada pemberian pupuk organik cair atau POC pada tanaman cabai. Yang mana data yang dikumpulkan berupa tinggi dan daun itu nanti akan disusun dan memiliki satuan centimeter dan juga bobot kering maupun segar tajuk nanti mempunyai satuan gram. Untuk soal selanjutnya yaitu untuk soal 1B, yaitu memuat soal jelaskan konsep variabel random. Selanjutnya, dari contoh rancangan penelitian yang Anda rumuskan di poin A, di sebelumnya, sebutkan variabel randomnya. Variabel random bisa lebih dari satu. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan tentang variabel random itu sendiri, mulai dari definisi. Nah, untuk variabel random sendiri itu adalah fungsi yang bernilai real yang ditentukan oleh setiap elemen yang berada pada ruang sampel. Fungsi yang bernilai real tersebut didefinisikan sebagai dengan memetakan suatu kejadian yang terjadi secara tepat ke dalam suatu bilangan real. Variabel random juga dapat diartikan sebagai cara pemberian harga angka pada setiap elemen yang berada dalam ruang sampel. Untuk variabel random sendiri itu nantinya akan dibagi menjadi dua, yaitu variabel random discrete dan juga variabel random continue. Yang mana kedua variabel random ini mempunyai pengertian masing-masing, yaitu untuk yang pertama, variabel random discrete itu mempunyai kemungkinan nilai yang berhingga banyaknya atau termasuk himpunan terhitung. Maksud dari himpunan terhitung ini berupa himpunan atau bilangan cacah. Untuk yang kedua, itu ada variabel random continue, yaitu variabel yang mempunyai kemungkinan nilai yang tak terhingga, ya atau tidak dapat dihitung. Nah, ini memuat bilangan bulat.
Untuk selanjutnya, ini ada contoh variabel random. Untuk variabel random yang telah saya rancang penelitian yang sebelumnya, itu ada variabel random discrete dan juga variabel random continue. Untuk variabel random discrete itu ada beberapa contoh yang saya rumuskan, yaitu yang pertama mengenai jumlah daun tanaman cabai pada umur 15 hari, 30 hari, dan juga 60 hari. Nah, untuk variabel discrete yang kedua itu tentang jumlah buah cabai yang dihasilkan selama 2 bulan. Kedua contoh ini memuat variabel discrete karena di dalamnya itu terdapat sifat yang mudah dihitung atau dapat dihitung atau merupakan bilangan cacah. Untuk selanjutnya itu ada variabel continue, yang mana variabel continue ini juga saya rumuskan menjadi 3 contoh, yaitu ada jumlah rata-rata tinggi tanaman cabai selama 60 hari, ada berat tanaman cabai yang memuat berat bubut kering dan juga segar, dan juga dosis pemberian POC pada tanaman cabai. Ketiga contoh variabel continue ini merupakan variabel yang tidak terhitung atau terdiri dari bilangan ya, atau nantinya akan terdiri dari bilangan bulat seperti itu. Untuk soal selanjutnya, yaitu soal nomor 2, nantinya akan membahas tentang peluang dan juga aplikasinya di bidang pertanian. Soal nomor 2 ini berupa seorang petani membeli 3.000 bibit kangkung dari toko pertanian A dan B, sebanyak 1.000 bibit dibeli dari toko A, sedangkan 2.000 bibit berasal dari toko B. Setelah ditanam, kemudian diketahui bahwa sebanyak 100 bibit dari toko A tidak tumbuh dan sebanyak 250 bibit dari toko B tumbuh dengan baik. Untuk soal yang kategori nomor 2A itu memuat soal yang berisi tentang buatlah tabel kontingensi dari kasus di atas dengan format sebagai berikut. Untuk tabelnya itu disediakan dengan format ada toko pertanian, kategori bibit, yang mana kategori bibit tersebut itu ada 2, tumbuh yang baik dan juga tidak tumbuh, serta total dari keseluruhan. Toko pertanian ini ada beberapa kriteria, yaitu ada toko A dan juga toko B, yang mana kedua toko ini nantinya akan mempengaruhi total keseluruhan dari kategori bibit tersebut. Untuk diketahuinya di soal itu, yang toko A dengan kategori tumbuh dengan baik itu belum diketahui, atau saya simpulkan di sini dengan huruf X. Nah, untuk yang kategori bibit di toko A itu yang tidak tumbuh itu sejumlah 100. Dengan total keseluruhan antara kategori bibit tumbuh yang baik dan juga tidak tumbuh pada toko A itu adalah 1000. Di toko B juga sama, hanya berbeda di kategori atau nilai yang tertera di kategori bibit tidak tumbuh. Kalau di toko B itu bibit yang tumbuh dengan baik sudah diketahui di soal sebanyak 250. Dan kategori tidak tumbuh, bibit yang tidak tumbuh itu belum diketahui, dan juga totalnya antara kedua bibit keseluruhan ini di toko B itu ada 2000. Sehingga saya rumuskan atau saya kalkulasikan untuk total dari bibit kategori bibit yang tumbuh dengan baik itu ada X ditambah 250 dan bibit tidak tumbuh itu ada 100 ditambah Y.
nantinya akan total keseluruhan total kategori bibit tidak tumbuh dan juga tumbuh dengan baik antara toko A dan toko B nanti akan senilai 3.000. Nah, untuk mencari variabel X atau kategori bibit tumbuh yang baik di toko A itu dengan cara X ditambah 100, yaitu kategori bibit tumbuh dengan baik ditambah kategori bibit tidak tumbuh, nantinya akan berjumlah 1.000. Nah, nantinya akan diperoleh X-nya sejumlah 900. Untuk yang toko B itu juga sama, caranya itu dengan 250 ditambah Y, nantinya akan disama dengankan dengan 2000, sehingga Y-nya akan ketemu nilainya yaitu 1750. Untuk selanjutnya, ini adalah hasil yang sudah saya masukkan ke dalam tabel, yang mana tadi variabel X itu diperoleh senilai 900, kalau di variabel Y itu diperoleh 1750, sehingga total kategori bibit tumbuh yang baik itu ada 1150, dan juga total kategori bibit tidak tumbuh itu ada 1950, sehingga antara kategori bibit yang baik dan juga tidak tumbuh, kalau misalkan dikalkulasikan nantinya akan senilai 3.000. Untuk kategori untuk selanjutnya, soal selanjutnya itu ada soal beberapa soal yang mana itu mengenai peluang. Nah, peluang ini soalnya adalah jika sebuah bibit dipilih secara acak, hitunglah peluang bibit tersebut tumbuh dengan baik. Nah, untuk menentukan penyelesaian masalah dari kasus tersebut, itu kita harus merumuskan rumus yang cocok untuk penyelesaian masalah. Nah, untuk yang ditanyakan adalah peluang bibit tumbuh dengan baik, yang mana dapat dirumuskan sebagai total bibit tumbuh yang baik dibagi total keseluruhan bibit tumbuh baik dan juga tidak tumbuh. Sehingga didapat angka, didapat nilai, yaitu total bibit tumbuh dengan baik itu 1150, dan total keseluruhan bibit itu ada 3.000, sehingga 1150 dibagi 3.000 nantinya akan ketemu nilainya itu senilai 0,383. Jadi peluang untuk bibit tersebut tumbuh dengan baik itu ada 0,383. Untuk soal yang 2C ini juga mirip-mirip dengan soal yang 2B, yaitu jika sebuah bibit dari toko A diambil secara acak, berapakah peluang bibit tersebut tidak tumbuh? Cara pengerjaannya juga sama dengan soal nomor 2B, kita harus merumuskan dulu rumus yang cocok untuk penyelesaian masalah di soal 2C. Kalau di sini kita ditanyakan adalah peluang bibit di toko A itu tidak tumbuh, sehingga rumusnya adalah bibit tidak tumbuh di toko A dibagi total bibit tumbuh baik dan tidak tumbuh di toko A. Hal tersebut karena yang ditanyakan adalah peluang bibit yang tidak tumbuh di toko A. Sehingga dapat diperoleh nilai yaitu 100 dibagi 1000, karena 1000 itu adalah total bibit tumbuh baik dan juga tidak tumbuh baik di toko A, sehingga nilainya sama dengan 0,1. Jadi peluangnya untuk bibit yang di toko A itu tidak tumbuh itu adalah 0,1.
Nah, untuk selanjutnya itu ada soal yang nomor 2D, yang mana hal tersebut juga sama dengan soal yang 2A dan 2B dan 2C. Yang mana itu memuat soal jika diketahui sebuah bibit tidak tumbuh, berapakah peluang bibit tersebut berasal dari toko B. Nah, untuk peluang bibit berasal dari toko B ini juga sama, yaitu bibit tidak tumbuh pada toko B dibagi total bibit tidak tumbuh di toko A dan B. Sehingga didapatkan nilai 1.750 dibagi 1.850. Dan didapatkan peluang sebanyak 0,946. Untuk soal selanjutnya, ini mengenai aplikasi distribusi variabel random discrete di bidang pertanian. Soalnya itu ada soal kategori 3A, yaitu memuat soal, jelaskan untuk kasus seperti apa distribusi Poisson digunakan. Nah, untuk di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu distribusi Poisson. Distribusi Poisson itu adalah pendekatan distribusi binomial yang digunakan untuk melihat banyaknya suatu kejadian pada suatu interval waktu. Nah, untuk contoh kasusnya ini yaitu penggunaan distribusi Poisson dengan banyaknya rapat suatu organisasi dalam 1 tahun. Nah, makanya untuk distribusi Poisson ini menggunakan perhitungan distribusi menggunakan syarat bahwa kejadian tersebut harus pada suatu rentang waktu tertentu. Nah, untuk soal yang ketiga B, itu soal yang selanjutnya, itu tentang bersama kelompok Anda, carilah aplikasi distribusi Poisson di bidang pertanian. Selanjutnya, sebutkan variabel yang memiliki distribusi Poisson. Jelaskan pula mengapa distribusi Poisson atau metode terkait distribusi Poisson digunakan pada penelitian yang saudara kaji. Untuk penyelesaian dari soal nomor 3B ini, kelompok kami memilih jurnal dari Ilmu Pertanian Tirtayasa tahun 2019 dengan volume 1 dan juga nomor 1. Nah, untuk judulnya itu adalah penerapan teknologi produksi berdasarkan luas lahan dan pengaruhnya terhadap pendapatan usaha tani kedelai, yaitu kasus tersebut terjadi di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Pada penelitian tersebut terdapat beberapa variabel random continue yang memiliki distribusi Poisson, yaitu sebagai berikut. Ada produktivitas kedelai, ada luas lahan, pendapatan usaha tani kedelai, dan juga penerapan teknologi sabta usaha tani. Nah, untuk distribusi Poisson ini diterapkan pada jurnal tersebut, yaitu terdapat di tabel 5, yang mana tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai X hitung nantinya akan kurang dari X kuadrat tabel. Nah, hal tersebut dapat memungkinkan adanya keberhasilan dalam suatu hipotesis distribusi Poisson. Untuk tabel di jurnal itu tabel nomor 6 itu mengenai kerangka analisis X kuadrat pengaruh penerapan teknologi sabta usaha tani berdasarkan luas lahan terhadap pendapatan usaha tani kedelai, itu akan sama juga nilainya dengan yang slide sebelumnya, tetapi apabila gambar di samping ini diperoleh X hitung lebih besar dari X kuadrat, tabel yang mana hal tersebut juga akan mempengaruhi ketidakberhasilan dalam suatu hipotesis distribusi Poisson. Nah, untuk kenapa sih kita mempelajari dan harus mengerti mengenai distribusi Poisson ini? Nah, untuk distribusi Poisson ini kan digunakan dalam penentuan keberhasilan hipotesis penelitian. Nah, kita juga dapat
terbantu dalam penyelesaian masalah saat kita mengadakan penelitian-penelitian yang akan dihadapi di semester depan. Nah, hal tersebut juga berkaitan dengan penggunaan C-score. Nah, untuk distribusi Poisson ini berguna untuk menganalisis berhasil atau tidaknya penerapan teknologi sabta usaha tani berdasarkan luas lahan terhadap produktivitas kedelai dan juga pendapatan. Baik, terima kasih atas perhatian dan juga atensinya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun salah ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.